Halo, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas untuk pembelajaran kita kali ini tentang aku diciptakan sebagai citra Allah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menerangi hati dan budi kami dalam kegiatan belajar ini, agar kami mampu memahami diri kami sebagai citra-Mu sendiri dan mengenal orang lain sebagai citra Allah yang hadir di tengah kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk apa kita mempelajari topik ini? Aku diciptakan sebagai citra Allah. Tujuannya adalah bahwa supaya kita dapat memahami makna diri kita sebagai citra Allah yang unik, sehingga kita merasa bangga atas diri kita sendiri, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada pertanyaan yang mungkin pernah muncul di dalam diri kita. Yang pertama, pernahkah Anda merasa diri berbeda dengan orang lain? Apakah pernah Anda merasa iri dengan kelebihan orang lain? Apakah Tuhan menghendaki perbedaan itu? Dan sikap apa yang seharusnya saya ambil menyikapi perbedaan diri saya dengan orang lain? Aku diciptakan sebagai pribadi yang unik. Untuk menjadi pemahaman kita bahwa setiap manusia itu unik. Tidak ada seorang pun di dunia ini sama dengan orang lain. Bahkan nama diri yang kita miliki juga mencerminkan keunikan diri kita. Kita dipanggil sesuai dengan nama kita masing-masing. Nama diri kita itu mengandung dambaan dan harapan akan rencananya pada diri kita. Melalui nama, seseorang menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi sangat unik. Keunikan diri setiap orang merupakan anugerah dari Tuhan. Baiklah, kita akan membaca dari kitab suci bagaimana manusia itu dikatakan sebagai citra Allah, diciptakan sesuai dengan citra Allah. Kita akan membaca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Adik-adikku, pesan apa yang bisa kita ambil dari bacaan kitab suci yang baru saja kita dengar? Bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut citra Allah.
bahwa manusia dikasihi Allah dengan segala keunikan yang dimilikinya. Setiap manusia berharga di hadapan Allah. Manusia memiliki keistimewaan sebagai partner Allah. Karena diciptakan menurut citra Allah, maka perlu kita pahami bahwa setiap orang itu dipanggil untuk menerima keberadaan dirinya sebagai citra Allah yang unik dengan penuh syukur. Karena diciptakan sebagai citra Allah, maka manusia memiliki martabat yang luhur sebagai pribadi. Sebagai citra Allah, manusia mampu mengenal dan mengasihi penciptanya. Dan setiap manusia perlu bertanggung jawab dan senantiasa berupaya menampilkan diri sebagai citra Allah yang unik dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, di gereja, dan dimanapun kita berada. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silakan duduk dengan tenang, tarik napas dengan rileks, dan renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja aktivitas yang menarik bagiku dalam pembelajaran kali ini? Pada bagian manakah aku menemukan hal yang paling bermakna? Apakah proses pembelajaran ini membantu saya semakin mengenal keunikan diriku sebagai citra Allah dengan tugas dan panggilanku? Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendaraskan Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.